Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ukar dari kelas MJ 401 dengan nomor induk mahasiswa 230201010136. Video ini merupakan video di mana syarat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Mata pelajaran Perekonomian Indonesia, yaitu yang berjudul Menghindari Middle Income Trap, Strategi Indonesia Menuju Negara Maju. Apa sih eh, middle income trap itu? Oke, Middle middle income trap itu adalah kondisi di mana sebuah negara berhasil mencapai titik pendapatan menengah, tetapi tidak dapat melanjutkan perekonomian untuk menjadi negara maju. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2007, banyak negara terjebak dalam situasi ini karena kurangnya inovasi dan ketergantungan pada sumber daya alam. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemerintah Indonesia? Coba, mari kita bahas kebijakan berikut, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Baik, kita mulai dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, eh, pertama, mari kita lihat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang efektif, yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menangani kebijakan fiskal tersebut. Pertama, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, kita dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan proaktif. Misalnya, program pelatihan vokasi yang bekerja sama dengan industri dapat membantu menyiapkan lulusan yang siap kerja. Lalu, pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk meningkatkan daya saing. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan jaringan transportasi harus diprioritaskan. Contohnya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dapat mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas. Lalu selanjutnya adalah reformasi pajak. Nah, reformasi pajak, sistem perpajakan juga sangat penting. Pemerintah perlu memperluas basis pajak dan mengurangi eh, penghindaran pajak. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, kita bisa mendanai program-program pembangunan yang lebih baik di kemudian hari. Mengapa begitu? Karena sumber pendapatan pajak, pendapatan Indonesia itu berasal dari pajak terbesar pertama. Lalu eh, pembahasan kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter eh, yang stabil dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi berikut. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Itu salah satunya adalah menjaga stabilitas inflasi. Ya, Bank Indonesia harus menjaga inflasi dalam kisaran yang stabil. Inflasi yang tinggi dapat mengganggu daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Lalu, oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama bagi Bank Indonesia agar menjaga stabilitas keuangan masyarakat yang ada. Lalu, akses kredit untuk UMKM.
Mengapa akses kredit untuk UMKM? Karena untuk mendorong akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting dengan memanfaatkan teknologi finansial. Seperti aplikasi pinjaman online, kita dapat membantu UMKM mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk berkembang. Karena sumber modal yang mudah, sehingga pelaku-pelaku usaha UMKM dapat dengan mudah mendapatkan modal yang bisa mereka gunakan untuk perkembangan usaha mereka. Lalu, eh, pengelolaan nilai tukar. Stabilitas nilai tukar juga sangat penting untuk menjaga daya saing ekspor. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu bekerja sama untuk mengelola nilai tukar agar tetap stabil, sehingga tidak mengganggu perdagangan internasional. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kebijakan hutang luar negeri. Nah, setidaknya ada 3 poin yang saya masukkan dalam hutang luar negeri ini. eh Contoh-contoh proyek yang dibiayai oleh luar negeri. Terakhir kita akan membahas eh, hutang luar negeri ini. Utang dapat menjadi alat yang efektif untuk membiayai pembangunan, tetapi harus dikelola dengan hati-hati. Contoh berikut adalah 3 poin itu. Pertama, yaitu memilih utang yang berkelanjutan. Menurut saya, pemerintah harus memilih hutang yang berkelanjutan dan tidak membebani anggaran negara. Untuk jangka panjang dengan bunga yang rendah harus menjadi prioritas, sehingga tidak membebani generasi mendatang. Yang mana kita ketahui semakin banyak hutang yang ditinggalkan oleh pemerintah, maka semakin besar kewajiban seseorang dalam sebuah negara untuk membayar hutang tersebut. Lalu yang kedua adalah transparansi dalam penggunaan utang. Nah, pemerintah harus transparansi dalam penggunaan utang, itu yang sangat penting. Masyarakat harus dan berhak tahu bagaimana utang itu digunakan dan untuk proyek apa. Dengan adanya transparansi, kita dapat mencegah penyalahgunaan dan korupsi. Lalu, masyarakat juga bisa dengan mudah mengontrol hutang tersebut, di mana Indonesia memiliki eh, Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat kapan saja untuk eh, mengontrol apa yang sedang terjadi dan hutang yang sedang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk apa. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi sumber pembiayaan. Pemerintah juga harus mendiversifikasikan sumber daya pembiayaan. Tidak hanya bergantung pada utang luar negeri, namun meningkatkan penerimaan pajak dan memanfaatkan investasi asing langsung dapat menjadi alternatif yang baik. Yang terakhir adalah penutup menuju Indonesia maju. Tulisan besar menuju Indonesia maju. Kebijakan fiskal yang proaktif, kebijakan moneter yang stabil, dan pengelolaan utang yang bijaksana. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai status negara maju dan berkembang. Indonesia memiliki jargon Indonesia Emas pada tahun 2040 dan semoga semua itu akan berhasil dengan segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pemerintah bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe video saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.